Ya, Pak Suhardiman angkat tangan. Loh, Ada yang mau disampaikan? tidak Bu, enggak salah Oh, pencet tadi Bu. oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen untuk teknis pelaksanaan kunjungan lapangan. Ya, ini tadi sudah dijelaskan di Pak Sukimin, jadi saya langsung saja ke bagian teknisnya betul. Yang pertama adalah pembiayaannya. Jadi biaya yang di-cover untuk pelaksanaan kunjungan lapangan, yang pertama adalah biaya transport dari dan ke kota tujuan. Real seperti biasa pada saat Bapak Ibu Loka, ada kwitansi, foto STNK, dan lain-lain. Dan jumlahnya tidak lebih dari yang diatur dalam SPM. Lalu berikutnya ada transport lokal pada hari kunjungan sebesar Rp170.000. Ini tidak perlu bukti transport. Jadi mau sekolahnya 1 atau 2 itu transport lokalnya tetap sama. Dan ini tidak termasuk untuk sekolah yang misalnya berada di pulau, atau kalau di angkatan 3 sekolah yang di Bastem kalau tidak salah, transport lokalnya tidak masuk di sini, tetapi nanti boleh menggunakan bukti transport khusus. Lalu ada biaya penginapan. Biaya penginapan itu kami batasi maksimal 500.000. Ini juga pengecualian untuk daerah-daerah yang memang sulit mendapatkan penginapan yang layak dengan harga 500.000, itu boleh di atas ini. Tapi saya rasa ini kita sudah sama-sama tahu daerah mana yang seperti itu. Jadi daerah-daerah yang masih Bapak Ibu bisa mendapatkan penginapan yang layak dengan harga 500.000, mohon tidak melebihi ini. Untuk konsumsi selama pelaksanaan itu tidak dianggarkan, dan ada uang harian di H-1. Lalu terkait dengan dokumen yang harus disiapkan, yang pertama itu surat tugas. Ada beberapa di angkatan 2 hanya beberapa saja yang melaksanakan 2 kali perjalanan. Jika Bapak Ibu masuk di situ, berarti Bapak Ibu membuat 2 surat tugas dengan selang 1 minggu per surat tugas. Bil hotel maksimal 500.000. SPPD menggunakan tanda tangan asli, tidak di-scan. Ini masih beberapa kali kami temukan di Loka, SPPD-nya menggunakan hasil scan, tanda tangannya di-scan. Jadi ini nanti mohon tidak, supaya prosesnya nanti tidak lama, karena kalau ditemukan seperti ini itu nanti akan dikembalikan ke Bapak Ibu, terus kami menunggu lagi pembetulannya, dan itu bisa memperpanjang proses. Jadi mohon langsung tanda tangannya asli. Ini juga berlaku untuk surat tugas. Bukti transport dari dan ke kota tujuan ini seperti biasa. Lalu untuk teknis pengumpulan dokumen, Bapak Ibu nanti terutama yang jauh boleh men-scan dulu dokumen-dokumennya untuk dijadikan dasar di keuangan untuk memperkirakan jumlah penarikan dana yang akan dilakukan. Tetapi dokumen asli itu tetap harus dikumpulkan sebelum pembayaran dilaksanakan. Jadi lebih cepat, lebih baik. Dan ini Bapak Ibu sebagai informasi, biasanya penarikan dana itu dilakukan setelah semua dokumen terkumpul, setelah semua fasil. Di angkatan 1 itu, di angkatan 3 itu ada 41 fasil. Jadi setelah semuanya terkumpul dan sudah diperiksa oleh keuangan, baru biasanya keuangan akan menarik dana di bank,
dan menghitung pembayaran untuk masing-masing. Jadi Bapak Ibu mohon mengatur jadwalnya dengan baik, jangan ada yang mepet sekali di akhir supaya tidak memperlama prosesnya. Dan ini karena kita saling terkait satu sama lain. Bisa jadi ada yang sudah melaksanakan di Agustus atau di awal September, tapi karena ada temannya yang baru melaksanakan di akhir Oktober, itu pasti ditunggu Bapak Ibu, baru ditarik dananya seperti itu. Iya, terus ada beberapa hal penting. Yang pertama itu adalah keaslian bil hotel. Mohon diperhatikan hal ini, saya tidak perlu jelaskan detailnya seperti apa. Jangan sampai ini juga memperlama. Oh, dikembalikan ini bil hotelnya, misalnya pakai scan atau difotokopi terus di apa. Saya rasa ini kita sudah paham sekali terkait ini, jadi mohon itu diperhatikan supaya mempercepat proses. Ini juga tanda tangan di SPPD dan surat tugas adalah tanda tangan asli, bukan hasil scan, termasuk stempelnya. Itu untuk pengantar, lalu saya akan share screen lagi untuk pembagian hari, jadwal untuk masing-masing fasilitator. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan pas saya paparkan di bagiannya, nanti mohon disimpan dulu, kita setelah saya paparkan semuanya baru Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh bertanya. Ya. Ini adalah jadwal yang kami buat berdasarkan informasi yang kami punya. Nanti memang kalau ada yang tidak sesuai, nanti Bapak Ibu boleh disampaikan. Yang pertama ada Ibu Andi Paida. Ibu Andi Paida ini dari Makassar, terus ada sekolahnya 3 di Makassar dan di Maros 1. Jadi Ibu Andi Paida ini akan melaksanakan kunjungan lapangan selama 3 hari di Kota Makassar. Jadi 1 hari 1 sekolah. Kenapa kalau di Makassar 1 hari 1 sekolah? Karena di Makassar itu tidak ada uang harian dan transpornya hanya transport lokal. Jadi oleh keuangan dibolehkan seperti ini. Jadi 1 sekolah 1 hari dan surat tugasnya boleh digabung. Lalu untuk Marosnya Ibu Andi Paida ini 1 surat tugas sendiri selama 2 hari. Itu lalu berikutnya Ibu Fatmawati Yusuf. Ibu Fatmawati ini dari Goa, ada sekolahnya di Makassar 3 dan di Pangkep 1. Jadi di Makassar ini juga 3 hari karena perhitungannya H-1-nya. H-1 1 hari, lalu di hari kedua itu 2 sekolah dan di hari ketiga itu 1 sekolah dan pulang kembali ke Goa. Lalu untuk Pangkepnya dibuat surat tugas 2 hari. Pertimbangannya 2 hari karena hanya 1 sekolah. Dan untuk Ibu Fatma di Makassar ini boleh melampirkan bil hotel ya. Atau mungkin nanti akan diberikan 30% untuk penginapan. Untuk di Pangkep menginap 1 malam. Lalu Ibu Nur Hikmah ini dari Makassar, sekolahnya 1 di Goa, 2 di Takalar, jadi perjalanannya 3 hari. Jadi perhitungannya dari Makassar 1 hari, lalu ke Takalar, lalu hari kedua 2 sekolah di Takalar, lalu hari ketiga di Goa 1 sekolah dan pulang ke Makassar. Lalu ada Pak Ilmar
Pak Ilmar ini dari Bulukumba, di sekolahnya 1 di Bulukumba, 1 di Sinjai, dan 2 di Bone. Ini diberikan waktu 4 hari karena mempertimbangkan perjalanan antar kabupaten itu cukup jauh dan cukup melelahkan, jadi dikasih 4 hari. Ini juga Pak Ashar dari Makassar ke Sopeng 2 sekolah dan ke Wajo 2 sekolah. Ini 4 hari juga. Ini untuk Ibu Nur Hikmah, Pak Ilmar dengan Pak Ashar ini masing-masing satu kali jalan, 1 surat tugas. Lalu Pak Nur Abdiansah ini dari Makassar, ada sekolahnya di Sidrap 1, di Enrekang 1, di Toraja Utara 1. Kenapa 5 hari? Karena Toraja Utaranya yang menjadi pertimbangan. Toraja Utara ini cukup jauh. Biasanya perjalanan ke sana itu cukup lama dan makanya diberikan waktu 5 hari. Lalu Pak Ali Latif ini ada 4 sekolah, 3 di Pinrang, 1 di Baru, ini diberikan waktu 4 hari. Lalu ada Pak Yusuf di Luwu Utara, sekolahnya 2 di Luwu Utara dan 2 di Luwu Timur, waktunya 4 hari, 1 kali perjalanan. Ibu Sumarni di Wajo, sekolahnya 3 di Luwu, waktu perjalanannya 3 hari. Lalu Pak Saiful dari Makassar ke Selayar, sekolahnya ada 4, perjalanannya 5 hari. Lalu Pak Haris dari Makassar, sekolahnya di Makassar 2, di Jeneponto 1, perjalanannya 4 hari. Karena yang di Makassar ini 1 hari dan Jenepontonya ini 2 hari. Itu dasar pertimbangannya. Lalu Pak Abdurrahman dari Goa ke Takalar 3 sekolah, itu 3 hari. Lalu Pak Syarif dari Goa ke Bantaeng 2 sekolah dan Bulukumba 1 sekolah 4 hari. Pak Rizal Usman dari Makassar ke Sinjai 3 sekolah 4 hari. Ibu Hak Basiah dari Wajo ke Bone 4 sekolah 3 hari. Pak Ismail Anas dari Makassar ke Sopeng dan Sopeng 2 sekolah, Wajo 1 sekolah, itu 4 hari. Ibu Erni dari Palopo ke Sidrap 3 sekolah 3 hari. Ibu Enceng Parepare Pinrang 3 sekolah, Parepare 1 sekolah 4 hari, 1 surat tugas. Ibu Sri Hastati Makassar ke Pinrang 3 sekolah 4 hari. Pak Agus Karim Wajo ke Pangkep 2 sekolah 3 hari. Ibu Risma Makassar ke Maros 3 sekolah 3 hari. Pak Sahrir Palopo ke Palopo 2 sekolah, Luwu Utara 1 sekolah, Luwu Timur 1 sekolah 4 hari. Lalu ada Pak Taufik Makassar ke Enrekang 3 sekolah 4 hari. Terus Ibu Eka Jayanti Enrekang, di Enrekang ada 3 sekolah dan Tanah Toraja 1 sekolah, itu 4 hari. Ibu Nurdewi Makassar ke Goa 3 sekolah 3 hari. Ibu Siti Muryati Makassar ke Takalar 3 sekolah 3 hari. Pak Suhardiman Makassar ke Takalar 2 sekolah, Jeneponto 1 sekolah dan Bantaeng 1 sekolah 4 hari. Pak Muhammad Muzaini Makassar ke Bulukumba 4 sekolah 4 hari. Pak Lasundra dari Makassar ke Sinjai 3 sekolah 4 hari. Pak Ahmad Harum Makassar ke Bone 2 sekolah 3 hari. Pak Agus Salim dari Parepare ke Baru 1 sekolah, ke Pangkep 1 sekolah 3 hari. Pak Jabaruddin Maros ke Maros 4 sekolah 4 hari. Ini perhitungannya lokal, jadi 1 sekolah 1 hari. Lalu ada Pak Yahrif dari Makassar ke Sopeng 2 sekolah 3 hari. Ibu Rahmawati Upa dari Palopo ke Wajo 4 sekolah 4 hari. Rio Fabrika, Pak Rio dari Palopo ke Wajo sama dengan Ibu Rahma 4 hari.
4 sekolah juga. Lalu ada Pak Suwardi. Pak Suwardi ini masuk kondisi khusus karena satu sekolahnya di Bastem. Untuk di Bastem sendiri ini dikasih waktu 3 hari karena mempertimbangkan perjalanannya, dan di Paloponya itu karena lokal 3 hari 3 sekolah. Lalu Pak Al-Ghazali, Luwu ke Luwu Timur dan Luwu Utara. Di Luwu Timur 3 sekolah, di Luwu Utara 1 sekolah 4 hari. Pak Samsul Bahri dari Pinrang ke Enrekang 1 sekolah 2 hari. Lalu Pinrang ke Tanah Toraja 4 sekolah 4 hari. Lalu ada Pak Suburu, ini juga Pak Suburu mungkin masuk kondisi khusus, tapi nanti bisa disampaikan Pak. Kami belum dapat informasi yang ini. Pak Suburu dari Selayar ke Selayar, ini yang sekolahnya yang di pulau, ini kami berikan waktu 3 hari. Lalu sekolah yang di Selayar sendiri itu masing-masing 1 hari, jadi 2 hari. Lalu ada Pak Budiman Tahir, Makassar Kebone 2 sekolah 3 hari. Lalu terakhir Pak Al-Amin dari Bulukumba, Goa 2 sekolah, dan Jeneponto 1 sekolah 3 hari. Jadi itu Bapak Ibu yang kami berdasarkan perhitungan dan informasi yang kami punya. Jadi kami menyusun ini supaya kita punya dasar dalam melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan, supaya kita tidak menginterpretasikan masing-masing berdasarkan interpretasi masing-masing. Ya, mungkin itu. Kalau ada yang ingin ditanggapi atau ingin diklarifikasi, saya persilahkan. Ya, Pak Samsul Bahri, silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi bahwa di daerah Tanah Toraja ada 1 sekolah saya, itu dari Makale sampai ke Simbuang itu 5 jam perjalanan. Jadi tidak memungkinkan saya melakukan penguatan selama 3 jam kalau 1 hari saja di situ. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, yang Simbuang Pak ya, saya tandai dulu Simbuang. Pak, nanti dikomunikasikan kembali dulu dengan keuangan. Tapi yang ini yang Sangala, Kristen Makale Utara ini di kota ya Pak? 1 di kota Bu, 1 di kota. Yang mana yang di kota? Yang Makale? SMP Kristen Makale Bu. Yang satunya lagi? 1 di Sangala, 1 di Makale Utara Bu, daerah perbatasan Rantai Pao Makale. Oh iya. Yang searah dengan Simbuang yang mana Pak? Tidak ada berdekatan Bu. Yang searah? Tidak ada yang berdekatan di situ Bu, tidak ada. Yang searah bukan berdekatan. Iya. Oke, nah ini saya simpan dulu Pak, nanti kami informasikan lagi terkait ini. Selanjutnya ada lagi Pak Suburu, silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Suburu. Terkait dengan sekolah di pulau. Iya. Saya lihat tadi cuma 3. Nah, kalau yang muncul di sini, Bro, biasanya perjalanan kita ke sana Iya, kurang jelas Pak. Bisa Kenapa perjalanan ke pulau? Perjalanan itu kan di ibu kota kabupaten ke Putus-putus. Pengaruh ombak ini, pengaruh ombak.
Ya, silakan Pak Subur. Halo Bu. Ya, Jadi, kalau saya lihat tadi cuma 3 hari untuk yang SMP Garaupat itu. ya betul. Yes. Nah, padahal biasanya kalau kita sudah sampai di SMP Garaupa itu untuk kembalinya Bu, biasa menunggu lagi tumpangan yang kita tumpangi ke sana. Itu Berapa lama biasanya biasanya itu, Pak? biasanya itu menunggu sampai 3 hari baru bisa kembali. 3 hari. Jadi hari pertama Di pertama hari pemberangkatan dari satu Benteng ke hari biasa. Terus dari hari kedua dari sampai Ben sampai itu besoknya Bu, besok sorenya. Kalau pagi berangkat di sini, besoknya baru sampai ke sana sore. Oke. Nah, Berarti hari kemudian kedua bisa langsung pendampingan. sampai sore di situ Bu, sampai sore hari kedua. Oh, oke. Iya iya. Berarti ini sekitar 5 hari ya, Pak? Ya minimal 5 hari minimal. Ini juga saya tampung dulu. Iya Bu. Iya. Nanti dikomunikasikan dulu dengan keuangan. Atau ada keuangan yang bergabung? Tidak ada. Baik, selanjutnya Ibu Nur Hikmah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Sukimin, Bu Herna dan semuanya. Ketemu Iya, lagi, silakan Bu. berikan umur yang panjang. Ibu Herna, yang saya mau tanyakan, ini kan saya di Goa dan Takalar ya, dan itu terhitung 3 hari tadi ya, saya Ya, lihat. betul Bu. Terus berarti saya bisa memulainya dari mana saja ya Bu Herna ya? Apakah Bisa, dari Bu. Goa atau dari Takalar? Bisa, Bu. Takalar, Goa. Cuma saya tanyakan Goa itu enggak pakai hotel ya kalau di Goa? Ini karena 3 hari perjalanan, tak Bu, bisa 2 malam berarti? 2 malam hotelnya. Oh, 2 malam Dan ya. ini bersambung, jadi nanti ceritanya Ibu mungkin menginap di Takalar, di Goa 1 malam, di Takalar 1 malam. Oh, begitu Bu ya. Begitu. Oh iya. Itu saja karena kalau Goa kan ya itu saja Bu yang diperjelas. Terima Oke. kasih Berna. Ya. Siap. Selanjutnya Ibu Siti Muryati, silakan. Ya, Bu Erna, suara saya kedengaran? Jelas, Bu. Oh iya, mohon izin, ini cuma mau mengklarifikasi saja. Jadi tahun lalu itu, alhamdulillah ini sekolah dampingan saya tidak berubah, ada 3. Cuman ingin mengklarifikasi saja kalau tahun lalu itu kan saya dapatnya 4 hari, terus ini jadi 3 hari. Jadi Tabe juga ingin menginformasikan kalau memang ini kabupaten saya 3-3-nya di Takalar semua. Tapi ada satu itu yang SMP, UPT SMP Negeri 2 Mangarak Bumbang, itu memang Takalar, Bu Herna, tapi sebenarnya dia masuk melewati Jeneponto. Jadi dilewati perbatasannya Jeneponto. Jadi sebelah kanannya itu Takalar, sebelah kirinya itu Jeneponto. Ini klarifikasi saja Bu Erna. Oke. Oke, ini saya catat dulu Bu, nanti saya info kembali yang begini-begini. Ya cukup Bu Erna, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Bu Siti Muryati. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Sarif, silakan. Pak Subur sudah. Pak Sarif, silakan. Masih ada Bu, masih ada sedikit Bu. Oh, Pak Suburu dulu, silakan. Ya, masalah penginapan ini Bu, masalah penginapan di sana. Oh ya. Kan di sana tidak ada hotel. Tidak ada juga. Ini ya.
Iya, kalau penginapan tidak ada bukti penginapan itu dikasih 30%, 210.000. Oh iya. Ya. Maksudnya kan Silakan misalnya menginap di kan rumah. Nah, di rumah misalnya kalau kita 4 malam di sana baru ada tumpahan. Apa ya nanti kalau disetujui itu 5 hari untuk perjalanan ke pulau satu sekolah di pulau, itu berarti ditanggung 4 hari penginapannya, Pak. Tapi ini nanti ya. ini kalau disetujui, apa nanti disetujuinya 5 hari atau 4 hari, itu nanti kita infokan selanjutnya. Oh iya, makasih Bu. Ya. Oke. Silakan Pak Sarif. Pak Sarif ada? Kalau tidak ada, Pak, iya silakan Pak. Tentang surat izin dari atasan, Bu, apakah sudah ada surat yang dikirim ke dinas masing-masing, ke instansi masing-masing? Karena kalau saya itu tanggal hari Senin sudah ke Bantaing. Oh, tentang itu sudah pernah di-share kalau tidak salah di grup Fasil terkait pemberitahuan kunjungan lapangan. Tapi itu tidak tembus ke instansi masing-masing, Bu. Nanti di iya. Biasanya seperti kalau Loka Bapak yang sampaikan. Oh, berarti jadi ke SPPD-nya kan surat tugasnya kan saya minta di sana di dinas. Tapi ada kayaknya Pak dikirim ke di grup dinas, harusnya sudah sampai di Dinas Pendidikan karena kami juga mengirim di grup Dinas Pendidikan. Oh iya. Jadi tolong dicek saja kalau memang tidak ada bisa mungkin Bapak yang sampaikan yang filenya yang di Bapak. Ya. Oke, siap Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Suburu ini aku di NTT pas Suburu. Di NTT lebih dekat. Naik pesawat kalau begitu, Pak. Ikut. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi Pak Al-Amin? Izin Bu, kalau misalkan harinya berbeda minggu, misalkan minggu ini di Jeneponto, minggu depan di Goa, itu bagaimana Ibu? Kalau perjalanan tak Pak, ini dirancangnya 1 kali perjalanan. Oh, berarti modelnya sama Pak Sarif itu kalau begitu Bu, 4 hari. Iya, iya Bapak Ibu 3 hari Pak. Karena tadi Pak Sarif saya lihat 4 hari. Iya, 4 hari dari Bantai langsung ke Bulukumba. Tidak pulang, Kak? Ya, maksudnya sama kayak saya Pak, dari Jeneponto langsung ke Goa. Karena 3 juga. Iya, cocok. Pak Sarif, sebentar Pak Sarif. Iya. Pak Sarif. Nah, itu 4 hari. Iya, 3 sekolah ya. Oke. Iya. Karena perjalanan sana dengan pulangnya Bu. Iya. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Berarti masih dipertimbangkan ini Bu untuk ininya, untuk harinya atau bagaimana? Nanti saya info kembali karena kemarin ini disusun ada pertimbangannya, nanti saya cek kembali ke bagaimana ininya. Oh iya Bu. Karena ya, mungkin kasusnya memang sama dengan Pak Sarif, tapi nanti saya info Pak, nanti saya WA. Oh iya Bu, siap. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Eka Jayanti, silakan. Ya, terima kasih Bu Herna. Saya cuma mau konfirmasi Bu. Saya kan kemarin sudah kirim jadwal ke masing-masing sekolah dampingan yang khusus di daerah Kabupaten Nrekang. Nah, ternyata masing-masing sekolah ini memilih waktu yang berbeda Bu, dan berjarak 2 hari sampai ada yang 1 minggu Bu, karena bersamaan dengan jadwal observasi gurunya Bu. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti itu Bu? Nah, salah satu dampingan saya itu di Tanah Toraja, tidak mungkin saya gabung dalam 1 hari Bu. Sedangkan pembagiannya hanya 4 hari.
Oke. Oh iya, ini Ibu Eka Jayanti. Saya lokal Bu, tapi jaraknya Ya, lumayan jauh dari Nrekang Kota ke memang Dampingan. ya memang kalau lokal itu kami hitungnya satu sekolah satu hari Bu. Jadi satu surat tugas itu boleh satu surat tugas beda-beda tanggal dan ada Iya, jaraknya misalnya kayak yang iya. Ibu sampaikan tadi. Oh ya, ini saya tandai dulu nanti saya info apakah ini mungkin bisa ditambah Yang 1 tengah hari. lah, iya. Iya, Iya Bu, nanti saya info kembali Bu. iya. Kasih Bu. Iya. 3 jadi 5 hari. Ya silahkan siapa lagi? Ibu Fatmah? Iya. Iya, terima kasih banyak Bu Herna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Bu Herna, kunjungan lapangan saya itu 3 sekolah yang di Makassar itu sudah saya lakukan. Ya. Kemudian SPPD-nya itu bersama dengan suratnya itu saya pisah-pisah Ibu. Saya pisah-pisah, satu sekolah, satu surat tugas, satu SPPD. Ya. Bagaimana Ini itu Bu? jadi kalau kasusnya Bu Fatmawati ini harusnya 3 sekolah ini bersambung SPPD-nya Bu. Karena satu surat tugas, jadi kami menghitung ini Ibu H-1 persiapan, lalu hari kedua itu 2 sekolah, hari ketiga itu 1 sekolah lalu pulang ke Goa. Ada satu sekolah itu dia jeda ki 1 hari. Jadi 3 sekolah ini tidak berurut ki jadwalnya Bu. Senin, mulai dari Senin, kemudian lanjut ke hari Rabu, kosong hari Selasa. Jadi berapa hari kita pakai ini Bu untuk 3 Di sekolah? 3 sekolah ini 3 hari. Oh, kalau begitu tinggal disesuaikan di surat tugas mungkin Bu. Iya, begitu saya buat surat tugasnya per hari Ki. Per hari Ki surat tugas tak? Oke, nanti kita bicarakan lagi tuh Bu. Nanti saya kontak Ki. Oh iya, terus yang satu lagi yang di Pangkep itu rencananya baru nanti dilaksanakannya pekan depan karena agak sulit juga cari jadwal untuk sekolah dampingan saya ini. Boleh Bu. Kalau minggu depan bisa 2 hari untuk Pangkep. Pangkep, jadi, iya. Oh iya Bu. Itu laporan saya yang 3 sekolah tadi itu sudah masuk di SIM PKB Ibu. Kalau misalnya ada mau perubahan mungkin masih bisa ya diperbaiki, terutama surat tugas sama SPPD-nya. Ya, kemungkinan kita harus memperbaiki surat tugasnya Bu. Tapi kan di surat tugas tidak perlu sebenarnya mencantumkan tanggal kalau maksudnya tanggal bilang sekolah A, tanggal segini, sekolah B, tanggal segini untuk kasusnya. Bisa satu surat bisa saja. Misalnya langsung 3 hari misalnya 3 sampai 4 September untuk melaksanakan kunjungan lapangan ke 3 sekolah ini. Oh iya. Berarti masalah SPPD saja lagi. SPPD-nya berarti yang iya. Diperbaiki Bu. Perbaiki ya. Iya. Makasih banyak Bu Herna. Iya. Izin Bu Herna. Halo. Assalamualaikum. Hajrah Bu. Iya Bu. Iya kan Bu Fatma ini temanku satu kelompok ya, dan sudah sampai informasinya. Jadi mungkin bisa kalau misalnya mau dibuatkan 2 surat tugas karena kan ini ada satu sekolah yang sendiri karena dia 3 sekolah. Jadi misalnya TK Aisyah Ranting Melayu tanggal 12 Agustus itu sendiri surat tugasnya, TK Reski Mulia dengan TK Islam Kolbrin Salim 14 dengan 15, jadi tetap 3 hari Bu. Karena kan ada jedanya 1 hari tahu jadi. Oh iya Bu. Enggak begitu Bu. Oh, enggak itu begitu. nanti akan
konsekuensinya ke pembayaran, tidak dapat uang harian Ki, itu kalau begitu modelnya kan ini ceritanya Bapak Ibu ini ada uang harian 1 hari H-1. Jadi kalau Ibu 3 hari 3 sekolah berarti Ibu tidak dapat uang harian. Oh iya. Begitu deh. Iya, iya. Oke. Iya. Terima kasih. Iya. Saya perjelas Iya. lagi Bu Herna. Ibu siapa ini? Ibu Nur Hikmah? Nah, iya benar. Iya Bu, silakan Bu. Jadi masih nyambung tadi. Jadi artinya bahwa kan 3 hari misalnya saya hari pertama Iya. itu perjalanan ya. Iya. Terus besoknya baru beraktivitas. Iya. Besoknya ya kan sama besoknya. Iya. Jadi 3 hari ceritanya. Iya. Jadi di hari pertama itu 6 jam. Ya kan? 6 jam ya. Karena itu sekolah. Hari kedua. Iya, hari kedua itu 6 jam. Iya, iya. Hari ketiga itu 3 jam. Tadi juga saya itu satu sekolah 3 jam, 3 jam, 3 jam. Karena asumsinya kan saya mau juga melihat aktivitas pembelajarannya itu siswa di sekolah karena ini kan PAUD. Ya kan? Iya. Jadi otomatis kalau saya 3 jam ada pembelajaran yang saya tidak saksikan juga. Saya mau melihat juga gimana keterlaksanaannya di sana, proses pembelajarannya supaya yakin benar saya ternyata memang sudah ini. Artinya bahwa di hari kedua itu ada satu sekolah saya tidak lihat, tidak ketemu dengan siswanya. Ya silakan Pak Sukiman mungkin yang jawab. Nah, ini yang berbeda antara tahun. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Iya Bu, yang tadi paparan yang tadi itu terkait dengan kunjungan lapangan ini, moderasinya itu dengan penguatan ke guru-guru, kepala sekolah dan pengawas. Jadi sebetulnya tidak ada kunjungan, tidak perlu masuk ke kelas untuk melihat pembelajaran. Jadi fokus pada kepala sekolah, pada gurunya, dan ada pengawas juga yang menyaksikan. Kan sebelumnya ada identifikasi kebutuhan sekolah, apa yang pada materi apa, pada tema apa. Ibu menentukan dulu sekolah ini dengan kendala, sekolah ini dengan praktik baik. Nah, setelah menentukan sekolah ini dengan kendala atau sekolah ini dengan praktik baik, pada tema apa kendala tersebut atau pada tema apa praktik baik tersebut. Nah, pilihan tema atau topik tersebut itulah yang akan Ibu lakukan penguatan selama 3 JP. Jadi hanya bertemu dengan guru, kepala sekolah dan guru-gurunya disaksikan oleh pengawas. Ibu melakukan penguatan terhadap tema yang disepakati tersebut sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. 3 JP saja. Oke, berarti saya lanjut lagi ya Pak ya. Berarti dengan demikian bolehlah misalnya kita jalankan ini setelah pulang sekolah nanti supaya nggak terganggu proses pembelajaran. Ya, Jadi ya, 3 hari itu hari pertama saya bisa mulainya siang misalnya kalau memang sampai karena kan dekat tim. Besoknya setelah siang lagi. Iya kan Pak? Karena 3 JP, silakan Ibu komunikasi ke sekolah masing-masing. Ya, oke. Karena kita moderasinya bisa 2 sekolah per hari, sehingga Ibu atur waktu untuk 2 sekolah itu dikunjungi dalam 1 hari. Ya. Baik Pak. Lagi Pak. Sedikit Pak, sedikit Bu. Sebentar sedikit lagi Pak, saya habiskan dulu sedikit saja. Jadi boleh saja kan seperti ini Pak Sukimin. Saya ngambil surat tugas 1 kali kan, 3 hari. Tapi saya boleh bikin kesepakatan lain dengan misalnya mungkin tiba-tiba mereka ada kegiatan di hari kedua ya silakan saja itu. Pokoknya surat tugasnya ya 3 hari itu dan itu secara administrasi saya kumpulkan 3 hari. Sementara pelaksanaan ya tergantung kesepakatannya saya dengan sekolah ya Pak ya. Gitu ya Pak Sukimin. Kuncinya? Ya, tapi asumsi kami tetap dilaksanakan pada 3 hari tersebut. Silakan teknisnya Ibu bisa mengatur waktu. Oke, iya. Oke, makasih Pak Sukimin. Sedikit saran Ibu Herna. Iya, silakan Pak. Itu tadi jadwal yang dipaparkan Bu, kalau bisa dikirim di grup, nanti kita kirim ke instansi masing-masing untuk meminta surat tugas supaya ada patokannya. Jadwal yang mana Pak? Yang tadi yang di Excel itu yang dipresentasikan, yang kita kirim di Google Sheet itu Bu. Oh, yang ini tadi tidak. Artinya
memperkuat lagi surat yang ke dinas itu yang kita kirim kan yang kita kirim ke dinas hanya rentang waktu Agustus sampai Oktober. Tapi kalau dilampiri dengan jadwal itu lebih bagus. Jadi Begitu. kalau bisa dikirim, ya yang di Excel tadi yang dipresentasikan semua fasilitator. Jadi alangkah bagusnya kalau dikirim ke grup, baru kita kirim ke instansi masing-masing. Mendampingi surat yang resmi itu, yang PDF itu yang rentang waktu kan di situ hanya rentang waktu Agustus sampai Oktober, belum ada tanggalnya. Jadi kalau itu ada lampirannya itu jelas bagi instansi kita untuk membuat surat tugas. Oh, Itu oke. sekedar saran. Yang ditampung dulu Pak Di. Iya. Terkait dengan surat, Bu. Izin, Bu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat fleksibel sekali. Karena dia sudah mencakup 2 tahapan. Jadi dia mencantumkan isi surat dari surat undangan itu. Dia mencantumkan tentang waktu Agustus sampai September. Tahap pertama, tahap kedua Februari sampai April. Itu yang dia cantumkan di surat tugas saya, Bu. Apakah itu berterima atau gimana, Bu? Oh, surat tugasnya sudah jadi Pak. Sudah jadi. Oh, itu tadi sama kasusnya dengan di angkatan 2 itu harus diganti, harus menunjukkan tanggal, dari tanggal berapa Bapak jalan. Oh, gitu. Iya. Kemudian yang kedua, Bu, masalah besaran uang harian, Bu. Tadi 430 Pak. 430, ya. Itu hanya H-1. Jadi 1 kali saja, Bu. 1 hari saja. Oh iya. Karena pada saat hari pendampingan, Bapak Ibu akan mendapatkan transport ke sekolah 170 dan honor selama 3 JP per sekolah. Oh iya, Bu. Makasih. Ada lagi Ibu Erni? Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf tidak menghidupkan kameranya. Ini hampir sama tadi kasusnya Ibu. Siapa tadi Muriati. Saya memang 3 sekolah, yang 2 itu aman. Cuman ada 1 sekolah yang sekiranya itu butuh waktu karena dia melewati perbatasan Wajo dan dia itu masuk ke dalam dan kadang kendaraannya itu yang susah, Bu. Yang ini ya, yang Belawai ya? Ya, Belawai itu masuk ke dalam. Melewati perbatasan Wajo dan itu yang kadang kendaraannya yang susah, jadi harus butuh juga di situ karena jauh masuk ke dalam. Oke, ini ditampung dulu Bu Di. Iya Bu. Iya, oke. Terima kasih Bu. Oke, siapa lagi yang belum? Pak Jabar, silakan Pak. Iya, makasih Bu. Karena mungkin saya yang ketinggalan informasi. Saya mau tanyakan ya, untuk SPPD-nya. SPPD-nya kenapa Pak? Formatnya Bu. Oh ya, nanti dikirim di grup Pak, tidak ada di surat ya? Ya, nanti dikirim di grup Pak. Kemudian yang kedua di SPPD nanti, bisa saya kan Pak Hari. Iya. Pas sekolah. Apa nanti di SPPD itu langsung 4, 1 lembar itu 4, ataukah satu SPD, setelah 1 SPPD 1 sekolah? Karena saya juga belum lihat format SPPD-nya seperti apa. Maros. Dikasih bersambung saja Pak. Oh, yang bersambung dengan tanggal yang ada Pak Risa di sini. Biar keuangan yang menjelaskan Pak. Pak Risa bisa dijelaskan ini Maros lokal 4 sekolah. Asalnya dari mana? Maros. Jadi sama dengan perlakuannya Makassar barangkali, Dek. Jadi yang sama dengan petugas Makassar dan sekolah dampingannya juga di Makassar seperti itu, tiap hari mendapatkan transport 170.000. Pakai SPPD tidak jadi? Oh tidak ya. Juga surat tugas saya di stempel sama sekolah. Di stempel sama sekolah? Iya. Di surat tugasnya. Oh.
Oh iya, untuk kasusnya Pak Jabar tidak perlu pakai SPPD, Iya, tidak cukup perlu. surat tugas saja. Jadi di surat tugasnya itu tanggal berapa ke sekolah mana, tanggal berapa ke sekolah mana. Boleh pisah-pisah tanggalnya Pak. Dari satu Oh, surat berarti tugas. satu surat tugas satu sekolah berarti. Nggak harus Pak, bisa satu surat tugas untuk 4 sekolah sekaligus. Berarti nanti 4 yang stempel situ ya tugas. Kenapa Pak? 4 sekolah yang stempel di surat tugas. Tidak distempel Pak, itu kan dari dinas surat tugas tak. Surat tugas misalnya 4 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3. Iya. Tanggal 1 sekolah A, tanggal 2 sekolah B, tanggal 3 sekolah C, tanggal 4 sekolah D. Dijelaskan seperti itu di surat tugas. Oh, Tidak perlu berarti pakai SPPD. tidak pakai SPPD, terus hanya surat tugas saja. Betul Pak, karena kita lokal Ji. Berarti bukti yang ke sekolah, bukti saya ada di sekolah kan, kalau SPPD kan ada bukti saya berada di sekolah dengan tanda tangan sekolah, kepala sekolah tersebut kan. Kalau ini tidak ya. Ya. Itu sebenarnya tambahannya tadi itu bisa distempel di surat tugas. Jadi itu Itu sih maksud Bu. Ya. Bisa di belakangnya. Oh iya. Kalau lebih dari 1 bisa di belakangnya saya distempel. Baik, iya. Nah, cukup itu saja begitu. Begitu biasanya dari Kementerian Keuangan sarannya. Supaya lebih lengkap. Tidak juga sebenarnya tidak pernah dipermasalahkan. Cuma untuk seperti Bapak Sarif tadi bilang untuk menunjukkan bukti. Dan memang di Kementerian Keuangan begitu. Kalau kita ke Kementerian Keuangan dia stempel juga kita punya surat tugas. Kalau lokal. Oke. Berarti yang Makassar juga dikasih begitu. Iya. Untuk jaga-jaga saja Pak Rizal. Iya betul. Baik, sudah jelas Bu Herna. Ya, makasih. Selayar juga begitu. Selayar juga begitu ya, karena Bapak lokal juga. Kan saya dikeluarkan BPGT surat tugas. Yang Selayar itu tidak ada yang ke pulau, Bu. Ada pulaunya dan katanya bermalam. Jauh ini pulau perbatasan NTB, perbatasan NTT, satu sekolah. Bermalam. Katanya butuh sekitar 4-5 hari. Ya itulah kalau bermalam artinya pakai SPPD. Karena ada penginapannya nanti. Oh, oke. Walaupun dia lokal kabupaten, itu dia tetap pakai SPPD kalau bermalam. Bermalam itu SPPD menunjukkan bahwa dia datang ini hari pulang besoknya. Itu bisa di sekolah karena isi SPPD-nya. Oh, berarti yang ke pulau itu pakai SPPD Pak, yang bermalam. Yang di daratan tidak pakai SPPD. Ya. Ada Mama Yusuf. Pak Yusuf silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu. Waalaikumsalam. Saya berdomisili di Luwu Utara. Ada lembaga saya 2 di Luwu Timur. Betul. Pertanyaan saya, perjalanannya itu apakah ada H-1 Bu atau bagaimana? Harus ada Pak. Ini kan Bapak cuma ini kan Bapak di Luwu Utara kan 2 sekolah. Iya, Itu Bu. bisa 1 hari. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung itu misalnya di Luwu Timur H-1 Enggak bisa. 4 hari Pak semuanya untuk kita. 2 di Luwu Utara, 2 di Luwu Timur. Cukup ya Pak? Kalau di Masamba itu Bu berjauhan juga lembaganya, jadi paling tidak 2 hari waktu yang dibutuhkan Bu. Begitu. Ini Kalau itu barangkali 3 hari Bu nih, 3 hari. Nanti kita lihat dulu Pak. Ini biasanya tidak. Kalau Bapak dari Luwu Utara, terus sekolahnya juga di Luwu Utara, ya kayaknya cocok itu Bu Erna 4 hari tau ya. Dan dimaksud juga 3 hari tuh tercover aja. Pak Yusuf. Iya. Yang Kolutim 3 hari. Ini maksud 3 hari. ke Lutim itu Pak, Lutim dengan Luwu Utara itu berbatasan Pak. Jadi
Jadi agak susah dikasih 3 hari ke Lutim. Jadi ini kan Lu Utara, sekolahnya 2. Iya, iya Bu. 1 hari, bisa 1 hari. Susah ya. Pak Risa bisa bantu jelaskan? Itu yang barangkali sama aja maksudnya Pak Yusuf dengan Bu Erna. Lu Utara 1 hari, Lu Timur 3 hari, jadi totalnya 4 hari. Begitu barangkali. Karena Lu Timur itu yang 1 hari dia kerja ini sudah ada H-1-nya. Iya, harus makanya tadi saya cuma bilang 4 hari, saya rasa ini cukup untuk mengcover ini. Cukup itu karena cukup ya, Pak? Ya. Iya, oke, kasih. Oke. Kalau ini susah dijelaskan. Ya, silahkan ada lagi Bapak Ibu, Pak Suhardiman. Ya Bu, makasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama BBGP Sulsel Bu, sudah usulkan nama saya untuk fasilitasi. Yang saya mau tanyakan Bu, bisa kan yang saya tadi minta maaf tidak sempat dengar karena di perjalanan ke bandara Bu, kan itu kan 4 hari Bu, apakah harus full selama 4 hari itu kami ke lokasi atau boleh saya merencanakan 2 minggu tetapi langsung 4 sekolah Bu? Nah jadi misalnya jadi Jumat Sabtu untuk 2 sekolah, nanti minggu depannya Jumat Sabtu lagi. Nah, karena di Jeneponto dengan Bantaeng itu rencananya dari Makassar ke Jeneponto, baru bermalam di Bantaeng, lanjut di Bantaeng Sabtunya baru balik ke Makassar. Gitu Bu. Jadi cocok juga, saya tidak masalah dengan 4 hari Bu, tapi teknisnya saja yang saya tanyakan, saya tidak sempat menyimak tadi. Boleh tidak di dalam 2 minggu Jumat Sabtu yang saya ambil Bu untuk teknisnya? Kalau teknisnya kita yang mengatur Pak, kami cuma surat tugasnya dibuat saja 4 hari 1 surat tugas. 1 surat tugas 4 hari berarti Jumat Sabtu 2 sekolah, nanti Jumat Sabtu lagi 2 sekolah begitu. Atau kasih pisah SPPD-nya Bu, bagaimana? Enggak Pak, ini 1 kali perjalanan ini perhitungannya. Jadi begitu, Bapak Bu. ke Takalar dulu, baru ke Jeneponto, baru ke Bantaeng. Jadi nanti SPPD-nya bersambung Pak. Oh, SPPD-nya bersambung, tapi kalau teknisnya terserah kami Bu ya? Ya, yang penting kami surat tugas dengan SPPD itu sesuai. Jangan misalnya di surat tugasnya 4 hari, 4 sekolah, terus SPPD-nya pisah-pisah. Itu nanti jadi kalau ini formatnya surat tugasnya misalnya tanggal 11 sampai dengan 14 untuk 4 sekolah, 2 di Takalar, 1 di Jeneponto, 1 di Bantaeng, itu SPPD-nya nanti sekolah 1 di baris pertama, sekolah 2 di 1 SPPD saja Pak digunakan. Oh iya, berarti enggak usah dipisah-pisah Bu. Maksudnya 1 kali saja, nanti tinggal tanggal-tanggalnya saja yang saya sesuaikan. Iya Pak. Terima kasih Bu. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Tidak, kalau tidak ada lagi berarti Selesai. sudah jelas Bapak Ibu, tinggal beberapa yang harus saya konfirmasi ulang tadi. Bisa di-share slide-nya, Bu? Yang ini Pak. Bukan, yang tadi. Dari Dikirim saja itu yang saya minta Bu Herna. Yang jadwal yang di Excel. Slide-nya Pak Sukimin Pak, maksudnya di-share. Itu untuk jumlah durasi waktu masing-masing nanti akan dikirimkan masing-masing saja Pak. Karena ini belum fix untuk semuanya. Pasti ada di sini Kak. Mohon di-share slide-nya Pak Sukimin di grup. Yang slide tadi ya? Yang PowerPoint Pak. Sudah jelas semuanya Bapak Ibu ya? Jelas. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Ada dari Pak Sukimin sebelum kita tutup? Oke, baik. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Sangat bersyukur, senang sekali pertemuannya berjalan
efektif, efisien, dan semuanya memberikan masukan, kesepakatan, hal-hal yang tadi belum masih perlu dikonfirmasi, insya Allah akan kami konfirmasi sifatnya kepada Ibu Bapak semuanya. Kami lakukan ini agar Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan tugas sesuai hari yang seharusnya, sebaiknya, dan Bapak Ibu tetap bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan tadi asumsi bahwa pengaturannya bahwa bisa karena 3JP bisa melaksanakan 2 hari, sehingga kemudian perlu teknis pengaturan tentang durasi waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan penugasannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang sudah mengikuti pertemuan ini. Insya Allah rekaman pertemuan ini nanti akan kami kirimkan juga sehingga bisa dilihat kembali. Dan saya kira itu Ibu Bapak semuanya, terima kasih kehadirannya, terima kasih konfirmasinya, terima kasih atas kesediaan untuk tetap membantu kami BBGP Sulsel melaksanakan tugas pendampingan ke sekolah penggerak, dan kami doakan, kami harapkan, kami doakan kepada Ibu Bapak semuanya tetap dianugerahi kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan untuk melaksanakan tugas-tugas dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Ibu Bapak semuanya, selamat bertugas, selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih sekali lagi, dan mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Demikian Ibu Bapak semuanya, terima kasih sekali lagi, sehat selalu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah untuk lokakarya kami rencanakan tanggal 28, surat menyusul. Semoga kita semua bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Izin Pak. Akan Pak, saya akan lanjutkan aktivitas lain. Terima kasih banyak Pak Sukemin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ini Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.